Selamat datang di EnglishPlus.id. Di video ini kita akan membahas tentang inversion. Apa itu inversion? Jika kita lihat dari arti katanya, inversion berarti pembalikan. Berasal dari kata invert yang artinya membalik. Nah, dalam grammar bahasa Inggris, inversion lazim dijumpai pada saat membuat kalimat pertanyaan, di mana posisi subjek dan predikatnya dibalik. Perhatikan contoh berikut. Misal saya punya kalimat, "The children are amazing." Perhatikan bahwa subjeknya adalah the children dan predikatnya adalah are. Maka jika kalimat tersebut dijadikan pertanyaan, maka harus melalui proses inversion, di mana subjek dan predikatnya harus dibalik menjadi are the children amazing? Atau bisa menggunakan kata tanya, misalkan why are the student amazing? Jika kita menggunakan kata kerja selain be, misalnya my friend got a surprise from his mother. Pertanyaannya menjadi, did my friend get a surprise from his mother? Untuk penjelasan auxiliary yang lebih lengkap, silakan tonton Basic Grammar episode 8 tentang tipe-tipe auxiliary verb dan pembentukan kalimat negatif dan pertanyaannya. Nah, selain digunakan untuk grammar pertanyaan, inversion lazim juga digunakan untuk menekankan sesuatu selain subjek, dan juga agar memberikan pernyataan yang lebih formal. Caranya juga sama dengan membuat pertanyaan, di mana subjeknya diletakkan setelah predicate. Bedanya tidak bertujuan untuk membuat kalimat pertanyaan. Berikut adalah beberapa kondisi di mana inversion bisa digunakan. Yang pertama adalah digunakan ketika menekankan negative expression. Kemudian yang kedua bisa juga dipergunakan ketika menekankan place expression. Dan yang ketiga digunakan pada beberapa bentuk dari conditional sentence. Dan yang terakhir yaitu dipergunakan pada comparison. Nah, sekarang mari kita bahas contohnya satu persatu. Perhatikan contoh berikut. Diane seldom visit her grandparents. Perhatikan bahwa seldom adalah negative expression. Maka, jika seldom ingin ditekankan, kata seldom ini harus dipindah ke depan. Nah, jika kalian masih belum familiar dengan grammar seperti ini, untuk mempermudah pola berpikirnya, cara paling sederhana adalah dengan merubah kalimat tersebut menjadi yes-no question, menjadi does Diane visit her grandparents? Setelah itu, taruh kata seldom tadi di depan, menjadi seldom does Diane visit her grandparents. Jadi, inversion tidak merubah arti kalimat dan tidak bertujuan untuk membuat kalimat pertanyaan. Bentuk inversion bertujuan hanya memberi penekanan pada negative expression-nya. Jadi, kalau Diane seldom visits her grandparents, yang ditekankan adalah pronoun Diane, yang jika kita artikan adalah Diane itu jarang mengunjungi kakek neneknya. Tapi kalau versi inversionnya yang ditekankan adalah kata keterangan seldom, yang jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jarang Diane mengunjungi kakek neneknya. Contoh lainnya menggunakan negative expression yaitu I will never see you again. Dalam kalimat tersebut terdapat negative expression yaitu never again. Nah, sekarang kalian boleh pause atau hentikan sementara untuk merubah kalimat tersebut menjadi bentuk inversionnya. Caranya seperti contoh sebelumnya ya. Rubah dulu kalimatnya menjadi yes no question, kemudian taruh negative expression-nya di depan. Oke, sekarang kalian pause dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, jika kalian menjawab never again will I see you, berarti kalian benar. Oke, sekarang kita ke contoh ketiga. It not only gives you the best deal, but also offers more benefits. Sekali lagi, coba kalian pause atau hentikan sementara video ini dan coba kalian jawab untuk inversionnya. Oke, jika kalian merubahnya menjadi not only does it give you the best deal, but it also offers more benefits, berarti sekali lagi kalian benar. Selain contoh di atas, ada beberapa negative expression lain yang bisa kalian gunakan dan sering juga dipakai. Seperti, under no circumstances can you use your smartphone in the class. Yang artinya, sama sekali kalian tidak boleh menggunakan smartphone kalian di kelas. Atau bisa juga kalian menggunakan, little did I know that she was there all the time. Yang artinya, benar-benar saya tidak tahu kalau dia di sana sejak tadi. Nah, sekarang kalian coba buat kalimat inversion kalian sendiri ya. Kalian bisa juga memakai negative expression yang lainnya seperti no, not, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, dan lain-lain ya. Nah, sekarang yang kedua,
Inversion juga bisa dipakai untuk menekankan place expression atau menggunakan kata keterangan tempat, seperti contoh berikut. Di sini saya punya kalimat the apple is on the table. Perhatikan bahwa on the table adalah place expression-nya. Maka jika saya mau menekankan on the table tersebut, on the table saya letakkan di depan. Kemudian predicate-nya yaitu is dan baru subjeknya the apple. Jadi, on the table is the apple artinya di atas meja apelnya. Kemudian contoh berikutnya ada down came the rain dan on a previously farmed land stands the new mega factory. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kok tidak memakai auxiliary verb? Oke, di sini ada pengecualian. Jika menggunakan linking verb selain tentunya be, contohnya seperti come, stand, go, sit, lie, tidak perlu menggunakan auxiliary verb. Tapi jika menggunakan verb selain linking verb tadi, tetap harus menggunakan auxiliary verb ketika dibuat versi inversion-nya. Contohnya misal jika saya ingin membuat inversion dari kalimat the article nowhere provides the specific detail on the second incident, maka inversion-nya adalah nowhere does the article provide the specific detail on the second incident. Kemudian catatan penting yang perlu diingat adalah inversion menggunakan place expressions tidak bisa diaplikasikan ketika menggunakan pronoun atau kata ganti seperti I, you, he, she, it, dan lain-lain. Jadi misalnya he are there itu tidak bisa. Harusnya he they are. Kemudian seperti on a couch is he sitting. Itu juga tidak boleh. Maka harusnya on the couch he is sitting. Dan lain-lain. Nah, itu tadi inversion menggunakan negative dan place expression. Kemudian, inversion juga bisa digunakan dalam beberapa conditional sentence dan comparison. Jika ingin tahu pembahasan lengkapnya, silakan kalian tonton video part 2-nya. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video.